Shalom anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi, ketemu lagi dengan Miss Moren. Kita mulai dengan pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1. Buka halaman 83. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita sama-sama baca, jika sedang memelihara tanaman hias, ya. Berbagai tanaman hias terlihat tumbuh subur di halaman rumah Cika. Ibu Cika merawat tanaman-tanaman hiasnya dengan sangat baik. Sore ini ibu menyiram tanaman-tanaman hiasnya ditemani oleh Cika sambil mengobrol. Nah, karena di sini Cika bertanya, "Ibu sayang sekali ya pada tanaman-tanaman ini." Ibu menjawab, "Tentu saja Cika. Ibu merawat tanaman-tanaman ini dari kecil hingga tumbuh subur seperti sekarang. Mereka tidak akan tumbuh seperti ini jika ibu tidak menyayanginya." Cika menjawab, "Jadi kita harus menyayangi tanaman ya Bu?" Ibu berkata, "Iya Cika, semua makhluk hidup di bumi termasuk tanaman harus kita sayangi. Caranya yaitu merawatnya dengan baik. Seperti kamu, ibu rawat dengan baik. Ibu rawat dengan kasih sayang hingga kamu sebesar ini." Cika menjawab, "Apa untungnya ibu merawat tanaman-tanaman ini? Bukankah membuat ibu repot?" Ibu menjawab, "Iya, memang merawat tanaman butuh kesabaran. Tapi jika bisa melihat jika tanaman kita rawat dengan baik, tentu tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Mereka jadi indah dipandang mata." Oke, kita masuk ke halaman berikutnya 84. Ayo belajar, ya. Tumbuhan banyak memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menyediakan udara untuk pernafasan. Tumbuhan juga memberi sumber makanan dan industri. Bahkan tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Coba kamu bandingkan lingkungan yang banyak tumbuhan dan lingkungan yang tidak ada tumbuhan. Lingkungan mana yang nyaman? Tentu lingkungan yang banyak tumbuhannya. Lingkungan yang tidak ada tumbuhan akan terasa gersang. Karena memiliki banyak manfaat itulah kita harus menyayangi tumbuhan. Bagaimana cara menyayangi tumbuhan? Tumbuhan disayangi dan dengan cara dirawat dengan baik. Bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik? Perhatikan contoh berikut. Sebentar. Yang Miss mau katakan di sini kan ada dibilang bahwa lingkungannya nyaman ya kalau tumbuhan itu tumbuhnya subur ya. Jadi kalau misalnya gersang itu panas ya. Nah, kenapa kalau tumbuhan itu banyak dijaga, dirawat sehingga jadinya sehat? Karena apa? Dari tanaman mengeluarkan yang namanya oksigen. Oksigen itu gunanya untuk apa? Untuk kita bisa bernafas ya. Makanya kenapa dikatakan bahwa paru-paru dunia, jantungnya dunia atau paru-parunya dunia ya. Hutan itu adalah paru-parunya dunia ya. Jadi kalau misalnya pagi hari itu tumbuhan mengeluarkan oksigen, sementara pada malam hari ya dia mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu tidak baik untuk kita hirup ya. Nah, kita langsung masuk ke penyiraman. Air merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, termasuk tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Jika kekurangan air, tentu tumbuhan akan layu bahkan mati. Oleh karena itu, kita harus menyiram tumbuhan secara teratur. Pada saat menyiram tumbuhan, hal yang harus diperhatikan adalah waktu penyiramannya. Sebaiknya kita menyiram tumbuhan saat pagi atau sore hari. Nah, kalau pagi hari atau sore hari itu baik untuk penyiram tanaman, tapi kalau pada siang hari menyiram tanaman akibatnya tanaman itu bisa mati. Pemupukan. Pupuk diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh dengan subur. Pupuk ada bermacam-macam. Kita harus memberikan pupuk yang tepat karena kebutuhan setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Kita juga harus memperhatikan dosis pemberian pupuk. Nah, di dalam pemberian pupuk pun itu ada dosis-dosis tertentu. Tidak semuanya serta-merta harus diberikan banyak, tidak. Tetapi ada dosis-dosisnya, ada ketentuan-ketentuannya yang harus diberikan pada jenis-jenis tanaman tertentu. Pemangkasan dilakukan pada batang dan daun yang berumur tua. Hal ini tujuannya untuk merangsang
agar merangsang tumbuhnya batang dan daun muda. Nah, kalau misalnya batangnya sudah besar, kemudian daunnya sudah tua ya, segera dipangkas ya. Segera dipangkas supaya apa? Supaya muncul lagi batang yang baru, dan akhirnya ada tunas-tunas yang baru atau daun-daun yang baru akan muncul kembali. Pembersihan hama dan gulma. Hama dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Hama antara lain tikus, ulat, wereng, dan walang sangit. Hama dapat dimusnahkan dengan menyemprot pestisida. Sementara itu gulma perlu dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Caranya yaitu dengan menyianginya atau disemprot dengan herbisida. Contoh gulma adalah rumput. Nah, di sini kita tadi yang ayo belajar itu ada pelajaran IPA ya. Nah, kita masuk di ayo mencari tahu. Kalian tolong catat di buku PS tematik kalian. Yang pertama di sini dosis ya. Dosis itu adalah takaran obat untuk sekali pakai. Buka kurung, dimakan, diminum, atau disuntik. Dalam tutup kurung dalam jangka waktu tertentu ya. Yang kedua, hama. Nah, di sini hewan yang mengganggu produksi pertanian seperti babi hutan, tupai, tikus, dan terutama serangga. Yang kedua, benih penyakit ya. Kemudian yang ketiga, gulma. Tumbuhan yang termasuk bangsa rumput yang merupakan pengganggu bagi kehidupan tanaman utama ya, tumbuhan pengganggu. Jadi kalau misalnya ada tumbuhan lalu ada rumput-rumput di sekitarnya, itu adalah gulma ya, yaitu tumbuhan pengganggu ya, merupakan tumbuhan pengganggu. Yang keempat, pestisida atau yaitu zat yang beracun untuk membunuh hama ya, atau yang bisa disebut dengan racun pembasmi hama. Kemudian yang terakhir, herbisida. Yang kelima itu adalah bahan kimia untuk membunuh atau memusnahkan tumbuhan pengganggu atau gulma. Oke. Nah, kita masuk di ayo membaca ya, di halaman 85. Nah, di sini hobi ibu merawat tanaman hias menular pada Cika. Jika Cika ingin memelihara anggrek bulan, Cika kemudian membeli bibit bunga anggrek bulan. Sebelumnya Cika mencari tahu dulu cara menanam dan merawat bunga anggrek bulan. Cika akhirnya mengetahui setelah membaca buku tentang cara merawat anggrek bulan. Nah, ini adalah petunjuk yang pertama adalah memilih bibit anggrek bulan yang sehat ya. Pilihlah bibit anggrek bulan yang kondisinya baik dan sehat. Hal itu bisa dilihat dari daun dan akarnya yang sehat. Nah, kalau daunnya banyak ya, adalah ciri dari akar yang masih berfungsi dengan baik ya, itu sehat ya. Nah, yang kedua, menanam ya. Masukkan media tanam lumut sphagnum ke dalam pot plastik kecil. Setelah 5-8 bulan, pot diganti yang lebih besar dengan ditambah media tanam di sekelilingnya. Hal ini dilakukan lagi setelah tanaman berusia 14 bulan. Nah, yang ini ya, yang ini. Jadi medianya ditambah lagi, media tanaman dimasukkan ke dalam pot plastik ya. Kemudian selanjutnya penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan apabila media tanam sudah benar-benar kering. Jangan melakukan penyiraman apabila media masih basah ya. Sekitar 3-4 hari sekali semprotkan air yang telah dicampur pupuk anggrek. Kalau misalnya medianya masih basah, kalian tetap siram terus, akhirnya mati karena apa? Mengalami pembusukan. Nah, selanjutnya pencegahan hama dan penyakit. Pada saat musim kemarau, semprotkan insektisida atau pembasmi hama berupa serangga. Harus dilakukan secara lebih sering ya. Kalau sementara itu semprotkan fungisida itu pembasmi jamur pada saat musim hujan, tapi itu pun harus lebih sering. Sirkulasi udara. Sirkulasi sangatlah penting bagi pertumbuhan anggrek. Apabila tempatnya sempit dan pengap, maka anggrek akan mudah terserang penyakit. Nah, di sini kita lihat di ayo berlatih ya. Di sini ada sirkulasi media sehat, insektisida, dan daun. Yang pertama, memilih bibit anggrek harus yang kondisinya sehat. Lalu yang kedua, titik-titik yang banyak sebagai ciri akar berfungsi dengan baik, yaitu daun ya. Daun yang banyak
sebagai ciri akarnya berfungsi dengan baik. Yang ketiga, jika titik-titik masih basah, sebaiknya tidak melakukan penyiraman. Harusnya apa? Jadinya jawabannya jika media. Jika media masih basah, oke? Yang keempat, saat musim kemarau semprotkan titik-titik yang lebih sering, yaitu insektisida. Yang kelima, titik-titik udara sangat penting bagi pertumbuhan anggrek adalah sirkulasi udara. Ya. Nah, kita masuk di halaman 88 yaitu pelajaran matematika. Oke, anak-anak, kita mulai lagi dengan pelajaran matematika.